Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama aw ajhala yujhala alayya wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus-menerus kita aturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tidak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa. Yang kedua, salam dan sholawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan sholawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih melanjutkan ngaji kita dari kitab hadis 40 hadis arba'in Imam An-Nawawi. Hari ini, pertemuan kali ini, bulan ini masuk kepada Al-Hadisul Khamis, hadis yang kelima, halaman 22. Hadis yang kelima. Jadi bapak-bapak yang udah pegang buku kecil tadi dibagikan untuk dilihat, disemak. Hadis yang kelima ini, kalau ahli hadis ketika membahas tentang masalah arba'in Imam An-Nawawi itu memberi judul, Pak. Judulnya itu An-Nahyu 'anil Bidah. An-Nahyu 'anil Bidah. An-Nahyu itu artinya larangan, bidah itu jamak dari kata bid'ah. Bid'ah jamaknya adalah bidah. An-Nahyu 'anil Bidah yaitu larangan untuk kita berbuat dan melakukan aktivitas bid'ah. Nah, apa bid'ah itu? Imam Nawawi menyodorkan dalam kitabnya Al-Hadis Al-Arba'un, itu bukan kullu bid'atin dhalalah. Karena kalau kullu bid'atin dhalalah itu interpretatif banget. Ya, semua hadis itu interpretatif, Pak. Banyak penafsiran di situ. Tapi Imam An-Nawawi memunculkan bukan kullu bid'atin, tapi ada yang lain, yang hadis lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di sini saudara ikhwatuddin fillah, saya seperti biasa akan mencoba membacakan dulu teksnya, kemudian kita tafsir hadisnya. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhuma, dari Ummul Mukminin yaitu Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anhuma. Anhuma itu berarti kepada beliau, juga kepada abahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim, wa fi riwayat Ibnu Muslim, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Kurang lebih terjemahannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, man ahdatsa, barang siapa yang berbuat baru, hal yang baru. Di ahdatsa ini sesuatu yang baru, Pak, itu namanya ahdatsa atau muhdatsat. Muhdatsat itu masdarnya yang bersifat jamak, muhdatsat, ahdatsa. Barang siapa yang melakukan hal yang baru fi amrina, dalam urusan kami, dalam perkara kami, yang dimaksud di sini agama, ada ini ma laisa minhu, di mana hal yang baru tersebut ma laisa minhu tidak ada hubungannya dengan hu itu kembali kepada agama, Pak. Fahuwa raddun, maka hal yang baru tersebut tertolak. Ini yang riwayat Imam Bukhari sama Imam
Muslim. Kalau disebut riwayat Imam Bukhari dan Muslim berarti memang dua hadis ini diriwayatkan oleh dua pakar ulama ini dengan lafaz yang berbeda, Pak. Nah, lafaznya Imam Muslim kayak apa? Ternyata ini lafaznya Imam Bukhari. Lafaznya Imam Muslim disebutkan wa fi riwayat li Muslimin, bukan man ahdasa tapi man amila. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan laisa alaihi, yang tidak didasari amruna, perkara kami. Maksudnya apa? Agama. Tidak didasari agama, fahuwa raddun, maka itu adalah tertolak. Nah, di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat hadis ini jelas konsep bid'ah itu jelas. Konsep bid'ah itu kemudian enggak kaku, yang kemudian dengan bid'ah kaku ini jadi alat untuk menjudge seseorang itu ahlul dhalal gitu kan, tukang sesat. Sehingga kalau sudah dianggap tukang sesat, berkumpul dengan tukang sesat itu enggak boleh. Mereka enggak mau berkumpul dengan ahlul bid'ah yang dianggap tukang sesat itu enggak mau. Lebih baik berkumpul dengan anjing, bertetangga dengan anjing daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Sampai ada omongan kayak begitu, Pak. Orang-orang yang kemudian memahami konsep bid'ah yang sangat kaku, yang pakai kacamata kuda, tidak melihat bagaimana pendapat para ulama kiri kanan. Sesungguhnya, Pak, Imam Muslim ini ahli hadis, Pak. Imam Muslim ini ahli Al-Quran, hafal Quran. Imam Muslim ini hafal Bukhari, hafal Muslim, hafal Imam Abu Dawud. Itu kutubus sita dihafal sama Imam An-Nawawi ini. Dan beliau sangat takarrub sama Allah, beliau sangat dekat sama Allah, ya. Tetapi dalam membahas konsep tentang bid'ah, Pak, enak gitu. Nggak sampai kemudian menjatuhkan judge kepada orang ini, kamu ahlul dhalal, kamu ini ahli sesat, kamu ini tukang sesat, kamu tukang bidah. Nggak sampai seperti, padahal beliau ini ahlul Quran, hafal Quran, ribuan hadis dia hafal, tapi enak ngomong. Nah, kita hafal hadis saja Arba'in Nawawi nggak hafal-hafal, Pak. Arba'in Nawawi nggak hafal-hafal, Bukhari nggak hafal, Imam Muslim nggak hafal. Dekat sama Allah ya biasa-biasa saja. Al-Quran yang dihafal juz 30, bukan 30 juz. Lah ngono kok titik-titik bid'ah. Emang sehat kita kan begitu tuh kata anak muda ya. Saudaraku, ibu bapak yang dirahmati Allah, coba kita lihat bagaimana ini olahan Imam An-Nawawi ini. Imam An-Nawawi, bapak-bapak, ketika menafsirin hadis ini dan juga ditafsir dari guru saya, ini justru menunjukkan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Ini menunjukkan dari hadis ini tidak semua bid'ah itu sesat. Kan tadi hadisnya apa? Kullu bid'atin dhalalah, kan gitu. Setiap yang bid'ah adalah apa? Sesat. Sehingga akhirnya apapun yang berbau bid'ah pasti sesat. Apapun yang berbau yang bau sesat. Apalagi ngapunten, mohon maaf Bapak-bapak yang berbeda sama saya. Sampai bid'ah ini didefinisikan sedemikian sempit. Dengan definisi apa? Pokoknya sing gak ono contohe Kanjeng Nabi itu bid'ah. Waduh, kalau kita definisi bid'ahnya kayak begitu, saudara, hampir banyak yang tidak dicontohkan oleh Nabi dikerjakan oleh kita itu bid'ah semua dengan dia. Dan tidak ada satupun, Pak, tidak ada satupun bapak-bapak, ibu-ibu, hadis-hadis atau para ulama yang mendefinisikan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada. Bid'ah itu kalau Imam Asy-Syafi'i menyatakan pokoknya yang bertentangan, tidak ada dasarnya dengan syariat, itu namanya bid'ah. Bukan tidak ada contohnya. Karena jangan sampai salah lah. Tidak semua yang tidak dicontohi oleh Nabi itu bid'ah. Tidak semua. Sebab ada sesuatu yang tidak dicontoh oleh Nabi, kita percaya. Makanya amalan-amalan sunnah ini sebenarnya ada 4. Satu, ada dalil dan ada contohnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa? Sholat. Sholat itu mau dalil, Pak. Terus Nabi juga contohnya. Sholat, tangan, takbir, di dada, Allahu Akbar. Ini Tirmizi, iya kan? Kemudian An-Nasa'i ini, kalau di sini dada ini biasa dipakai oleh teman-teman Muhammadiyah, ya kan ya. Kemudian kalau sejajar dengan pundak. Terus kalau teman-teman NU itu di telinga Allahu Akbar kayak begini ini. Itu semua ada dalilnya, Pak. Dan dicontohkan oleh Nabi. No problem. Ini yang pertama ya. Atau contoh lagi misalnya, Bapak kalau sujud lutut dulu apa tangan dulu? Lutut dulu. Tapi ada yang tangan dulu?
Ada. Dan yang hebat tuh, itu dalilnya Pak, satu bab Pak, dan satu perawi. Ayo bayangkan ya. Ini ngaji itu kita ngerti nih, tak tukang nyalano. Itu riwayat Imam Abu Daud. Imam Abu Daud menyatakan di hadis yang kesekian itu menyatakan bahwa Rasulullah memberi contoh ketika sujud itu lutut duluan. Tapi selisih dari itu dua hadis. Jadi ini hadis yang menyatakan lutut duluan ketika sujud, ya enggak? Terus kemudian hadis berikutnya bicara lain, hadis berikutnya hadis yang ketiga. Jadi cuma selisih satu hadis Pak. Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi ketika sujud dengan mendahulukan apa? Tangan. Baru lutut. Ayo dulu anda yang ngomong. Lu ini mau nyalakan gimana? Oh pada ono dalile. Bahkan dalam satu bab, dalam satu kitab, dalam satu perawi, ini yang disebut dengan hadis maklum. Ada sesuatu yang dibalik gitu loh. Dan itu para ulama membolehkan semuanya. Karena ono dalilnya dan ono dicontohkan oleh Nabi, saudara. Yang nggak boleh itu sujud pakai kepala Pak. Langsung nyungsep gini. Itu nggak boleh. Nyungsep ini saudara. So bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya kita ngaji terus gitu loh, biar kita tahu. Jadi itu tadi yang pertama, tidak amalan yang pertama, model ibadah yang pertama yaitu ono dalile, plus ada contoh dari Nabi. Seperti semua sholat itu semua ada dalilnya, semua ada contoh dari Nabi sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ada lagi Pak yang sholat pakai gerak-gerak apa? Gerakan telunjuk, beri telunjuk. Itu juga ada yang gerakan dari telunjuk hadisnya, ada yang juga nggak gerakan dari telunjuk. Ada, ini saya praktekkan. Kalau sedekap ini Pak, ada sedekap ini. Jadi kalau sedekap Allahu Akbar, ini begini ya. Ini hadis dhaif kalau pas udel. Hadis dhaif. Nah, kalau mau yang sahih di atas udel Pak. Nah begini nih. Ini orang NU biasanya di atas udel. Itu sahih Pak. Bukan bid'ah itu kan. Terus di atas lagi itu di dada begini. Ini sahih. Di atas dada begini nih. Nah, ini mendekat dagu kayak begini. Bahkan ada kemudian sedekapnya itu mana? Allahu Akbar, sedekap pegang tangan atau hanya sekedar meletakkan tangan. Itu para pakar-pakar hadis meriwayatkan hadis itu semuanya ada saudara. Ya hebat enggak nih Islam kan ya? Ya kita tinggal milih saja kan begitu. Ini satu contoh amalan yang pertama. Amalan yang kedua apa? Ada dalilnya. Ada contoh tapi sementara Pak. Ada contoh tapi sementara. Ada dalilnya. Ada contoh tapi sementara, yaitu kunut. Kunut itu sebenarnya kan perbedaannya dengan pada riwayat Anas bin Malik itu perbedaannya di kalimat summatarokah. Kemudian Kanjeng Nabi meninggalkannya. Kunut dulu Pak, kunut. Kan Bir Ma'unah itu kasus Bir Ma'unah ketika ada sekelompok orang dari Bani Ma'unah itu mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah kami mau belajar, tolong kirim kepada kami pengajar-pengajar dari dirimu, ahli Al-Quran dari dirimu kan begitu. Akhirnya sama Rasulullah dikirim beberapa sahabat, tapi ternyata diperangi dan dibunuh kan. Rasulullah marah sampai Rasulullah kemudian berdoa dalam sholatnya itu dalam sholat subuhnya beliau berdoa dan berkunut. Nah, ketika itu kemudian sama Allah bukan diberi peringatan Rasulullah, dikasih tahu bahwa itu bukan urusan kamu ya Rasulullah. Dalam surat Al-Imran itu bukan urusan kamu untuk kemudian mengajak mereka. Itu biar aku aja yang mengajak. Seolah Allah berkata begitu, tsummatarokah. Kemudian Nabi meninggalkannya. Nah, kalau Imam Syafi'i memahami summatarokah, kemudian Nabi meninggalkannya. Nabi meninggalkan doa yang mengazab Bir Ma'unah. Jadi yang ditinggal itu dungo sing elek Pak. Terus diganti sama Nabi dengan doa Allahumma hdina fi man hadayi wa afina fi man afayi wa tawallana fi man tawallayi wa barik lana fi ma a'tayi wa qina. Kalau di hadisnya tidak ada bi rahmatika. Wa qina syarra ma qadai. Itu hadis Pak. Jadi kalau bi rahmatika itu wa fi ziyadah. No problem, tidak ada masalah. Nah itu diganti itu gitu loh. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah summatarokah kemudian ditinggalkannya. Yang ditinggalkan itu kunutnya. Hanya itu kembali ke kunut, bukan kembali ke doa kunut. Sehingga akhirnya Imam Abu Hanifah nggak pakai kunut. Itu sejarahnya.
Nah di sini berarti Nabi pada waktu itu memberi contoh doa azab yang kemudian disebut dengan doa nazilah itu, ya kan, doa azab kunut itu sebentar, setelah itu tidak melakukan lagi. Ini ada dalilnya, tapi Nabi memberi contoh tapi sebentar. Ada yang ketiga bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, apa? Ada dalilnya terus gak ada contohnya dari Nabi. Ada dalilnya terus gak ada contohnya dari Nabi, apa itu? Ono dalil itu kok Kanjeng Nabi, tapi Nabi nggak ngasih contoh, Pak. Sholat di atas screen. Sholat sunat tahajud di atas screen. Iya betul. Itu Nabi nggak ngasih contoh. Sholat tahajud di atas Screen. screen itu apa? Screen itu yang gerak. Oh, katrol misalnya, ya. Ya kalau di zaman sekarang atau sholat wajib di Pulau Jawa itu tidak pernah dicontohkan. Ya. Iya betul. Tidak pernah dicontohkan. Betul, itu juga betul. Tapi ada dalilnya kan Pak, sholat. Cuma Nabi tidak pernah sholat di Pulau Jawa misalnya gitu. Enggak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi gini, zakat Pak, zakat fitri itu pakai apa? Bapak-bapak kalau zakat fitri pakai apa? Pakai Beras, pakai uang. Uang. Nabi pernah dulu pakai zakat fitri pakai uang? Nah, itu kan. Tapi kan ada dalil itu Pak. Nggak dicontohkan oleh Nabi gitu loh. Jadi seperti itu. Contoh lagi misalnya sholat tahiyatul masjid. Sampai cari Pak. Nabi mencontohkan sholat tahiyatul masjid. Jangankan di kitab-kitab sahih Pak, di hadis-hadis sahih. Di hadis palsu pun nggak akan pernah ketemu Nabi memberikan contoh sholat tahiyatul masjid. Nabi hanya memberi perintah saja kepada Sulaik Al-Qatafani. Ketika Sulaik Al-Qatafani pada waktu itu Nabi berkhutbah Jumat, Sulaik Al-Qatafani seorang sahabat ini datang masuk ke masjid, ya Sulaik, la yajlisanna ahadukum hatta yusalli raka'atain. Jangan sampai orang itu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Tapi Nabi sendiri tidak melakukan ini Pak. Kenapa Nabi yang ngomong? Karena rumahnya Nabi itu di dalam masjid. Jadi Nabi mesti sholatnya di kamar. Sholat di kamar. Jadi Nabi itu sudah ke masjid itu sudah sholat wajib. Sholat wajib. Ya, sholat sunnahnya semuanya di kamar Nabi itu. Karena memang rumahnya Kanjeng Nabi itu adalah masjid. Nah ini kan tidak ada contohnya dari Nabi. Lah kok sekarang loh, ngomong saya ini menyatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Tolong di definisi itu nggak ada satupun ulama yang mendefinisikan kecuali ulama-ulama yang ada di Indonesia. Ini ulama Indonesia kayak ulama KB banyak ulama-ulama tertentu saja. Ini sudah. Terus ada lagi yang keempat. Nah ini yang keempat Pak, nggak ada dalil. Terus gak ono contoh. Ya iki sing bid'ah sesat Pak. Gak ono dalil lan gak ono contoh karo Kanjeng Nabi dilakoni. Ya iki sing sesat. Itulah yang dimaksud oleh hadis yang diunggah oleh Imam An-Nawawi, diambil dari Imam Bukhari dan Muslim, man ahdasa. Perhatiin Pak, kalimatnya indah Nabi ini, kita pahami hadisnya. Man ahdasa, barang siapa melakukan hal-hal yang baru fi amrina dalam urusan agama kami. Ada ini ma laisa minhu, yang gak ada hubungan, hal yang baru tersebut gak ada hubungan dengan agama, maka itu tertolak. Yang gak ada hubungan dengan agama, gak ada dasarnya, gak ada dalilnya. Berarti kalau dibalik begini Pak, barang siapa man ahdasa, ini kalau bahasa hadisnya, man ahdasa fi amrina hada, barang siapa melakukan hal yang baru dalam urusan agama kami ini yaitu Islam, ma minhu, dan ada hubungannya. Yang baru itu ada hubungannya dengan agama. Kira-kira tertolak apa diterima Pak? Makbul saudara, diterima saudara. Kan hadisnya menyatakan ada syarat, ada qayyidnya, ada batasannya. Yang ditolak itu adalah malaisa minhu, yang enggak ada hubungan dengan urusan agama. Hal yang baru enggak ada hubungan dengan urusan agama. Sekarang ini Bapak-bapak, masalahnya orang-orang ini gampang ya. Saya sampai bilang beberapa teman, Ustadz itu harus cerdas. Cerdas itu bukan karena hafal beberapa hadis Pak, tapi cerdas dalam bagaimana menyampaikan kepada umat. Jangan sampai sesuatu yang furu Pak, ditarik-tarik jadi usul. Jadi usul. Ngerti nggak maksudnya Pak? Kamu dengan sesuatu yang cabang, sesuatu yang fikih,
Fikih ini kan kita boleh berbeda. Kunut gak kunut kan oleh kita berbeda ya. Ditarik-tarik kepada urusan usul. Ini dianggap nek gak kunut sesat kan begitu, namanya kan narik-narik dari urusan fikih, dari urusan cabang kepada urusan-urusan yang prinsip. Enggak benar. Kayak Sayyidina Pak, mengucapkan Sayyidina. Itu kan sebenarnya furu Pak, cabang Pak. Mau pakai Sayyidina, mau nggak pakai Sayyidina mah itu no problem itu. Jangan ditarik-tarik kemudian orang yang pakai Sayyidina itu nggak ada dasarnya dan itu merendahkan Nabi Muhammad SAW. Nah ini kan namanya menarik sesuatu yang fikih, yang cabang kepada yang usul. Kalau itu dijadikan usul Pak, wis problem. Berarti kalau berbeda antara hak dan batil itu Pak. Dan itu yang jadi masalah ini saudara. Maka dalam riwayat Imam Muslim pun lebih jelas lagi itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada hubungannya dengan agama Islam, amalan Pak. Enggak ada hubungan, dalil enggak ono, dasar enggak ono. Ya pasti tertolak lah. Logikanya namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya gimana? Oh berarti kalau sebuah amalan yang ada dasar agamanya, yang ada dasar dalilnya, berarti apa? Keterima. Itu sebenarnya. Loh yang namanya apa itu Pak kalau haji di Mina, orang mabit di Mina sekarang apa memang di Mina? Itu sudah Musdalifah Pak. Itu sekarang dari Muasim Terowongan sudah 7 kilo itu sudah mencaplok wilayah Musdalifah. Padahal Nabi ngomong apa dulu Nabi? Mabit hadat mabainal jabalain. Kan Nabi mabit di Mina sini Pak, di antara 2 bukit Pak. Nabi ngomong sendiri, itu dalil itu Nabi itu kan. Mabainal jabalain, di antara 2 bukit. Tapi coba mau paksain ayo KB mabit nang di antara 2 bukit, yaitu masuk ke terowongan. Jadi kan kalau keluar di terowongan itu berarti sudah di luar 2 bukit Pak. Keluar terowongan sudah di luar 2 bukit. Jadi terowongan Muasim itu sudah kalau kita masuk, itu sudah masuk Mina, itu di antara 2 bukit. Memang kecil. 10 tahun akan datang. Jangankan 10 tahun akan datang. Sekarang itu sudah prodik luar biasa. So, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk kita menjadi orang-orang yang berhati bersih dalam melihat sebuah perbedaan, ya enggak ya? Jangan sampai perbedaan sesuatu yang sebenarnya boleh dipaksa-paksakan menjadi sesuatu yang prinsip, usul, seolah-olah nek gak podo itu batil gitu loh. Seolah-olah umpamanya kalau kita tidak sama dengan pendapatnya kita, orang itu sesat. Jangan sampai kita seperti itu. Karena kalau kita seperti itu sesungguhnya saudaraku kita telah membatasi sesuatu yang dibuat luas sama Allah Rabbul Alamin. Ini Bapak-bapak hadis yang kelima, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.